arteri bulbouretralis. Ya, sebentar. Intan coba gambarnya, Tan. Di slide-nya. Jadi sambil Dwi ngomong, jadi biar tahu habisnya ini. Lagi satunya lagi. Oke, lanjut. Siapa Dwi? Nah, selanjutnya arteri penis communis ini dia mengarah ke arteri cavernosa, di mana dia akan mengarah ke arteriole Helsin ya dok. Mohon maaf. Berapa? Tapi gambarnya enggak ada. Ada yang satunya lagi. Gambar satunya. Gambar satunya lagi. Nah, ini ya. Helsin di mana nanti akan mengarah ke sinusoidnya. Ya, terus sinusoid. Terus dia ada anyaman atau plexus di bawah tunika albuginea. Tunika. Lalu terus mengarah ke arah venul emisarta dan tembus tunika dan mengarah ke vena dorsalis penis. Terus juga dari rangsangan seksual itu menyebabkan adanya Jadi itu kan kalau ereksi itu dari rangsangan somatomotorik, somatis, ya kan, sensoris dari perifer ke pusat ya di sentral, ya kan di otak. Habis itu nanti dia lokalnya rangsangan itu diterima otak, habis itu dia akan mengirim lagi sinyal lagi, ya kan, untuk ke tulang belakang, ya kan, sarafnya. Terus nanti sehingga pembuluh darah selain itu juga dari saraf pusat itu akan mengontrol aliran darah, ya kan, yang dari pudenda sampai ke helisin tadi, terus mengisi sinusoid jadinya ereksi. Ya, jadi ereksinya itu karena arterinya buka, aliran yang bertambah, sinusoidnya terisi, ereksi. Sedangkan di venanya konstriksi, ya toh. Nah, yang tadi disebutkan Dwi tadi, aliran dari venanya balik sampai ke dorsalis penis itu karena sudah wayahnya mau detumescens, ya. Jadi itu arahnya detumescens gitu. Kalau yang arahnya yang mau ereksi adalah arterinya terisi, sinusoidnya terisi, kontraksi dari vena. Sedangkan kalau detumescens otomatis venanya relaksasi, arterinya yang kontraksi. Aliran darahnya keluar semua dari sinusoid menuju vena-vena tadi. Oke, lanjut Wi. Terus rangsangan ada rangsangan seksual di mana dia menyebabkan teraktivasinya saraf parasimpatik. Lalu terjadi dilatasi dari arteriol yang tadi itu. Ya, terus akhirnya menyebabkan inflow atau aliran darah menuju korpora itu meningkat dan outflow atau aliran darah meninggalkan korpora itu menurun. Yang akhirnya terjadi peningkatan volume darah dan ketegangan pada korporanya. Terus habis itu persarafannya itu tadi ada yang tadi otonomik dan somatik. Di mana yang otonomik itu tadi ada simpatik dan parasimpatik, dan somatik ada sensorik dan motoriknya. Terus untuk yang persarafan ini tadi itu dia mengarah ke pusat nukleus intermediolateraalis. Gambarnya Tan, atasnya Tan. Nah ini ya, ini saraf ini ya, dua ini ya, slide yang ini sama slide yang sebelahnya tadi yang bawahnya ya. Lanjut nih. Medula spinalis, tepatnya di S2 sampai 4 dan TH2 torakal 12 sampai lumbalis 2. Lumbalis 2. Lalu selanjutnya yang ada saraf somatosensorik di mana dia menginisiasi kontraksi dari bulbo cavernosus dan
cavernosa dan iskocavernosa. Ya. Terus dari tipe ereksinya ada 3 tipe ereksi, di mana ada ereksi. Stop. Nah, itu jatahnya yang lain. Nanti kamu ya enak temenmu ya. Ilham Faris. Mana Ilham Faris? Ada berapa tipe ereksi? Ilham Faris ada? Ada, Dok. Jawab. Ayo, tipe ereksi. Ada 3, Dok. Apa? Yang pertama ereksi refleksiogenik, yang kedua ereksi psikogenik, sama yang ketiga ereksi nokturnal. Kamu mengalami tiga-tiganya ini enggak? Belum, Dok. Kamu enggak pernah? Sama sekali? Iya, maksudnya pernah. Waduh. Jadi teman-teman semua ingat ya, jadi yang namanya Ilham Faris ini tadi ya, kamu harus hindari ya. Karena dia tidak mengalami 3 ini ya, yang perempuan-perempuan ya. Jadi hindari Ilham Faris ya. Karena dia tidak mengalami ereksi 3-tiganya ini ya. Ya, ya. Ngalami yang mana, Ham? 3-tiganya, Dok. Oleh iya no. Normalnya ya 3-tiganya kalau kamu normal. Kalau kamu nggak nyebutnya 3-tiganya ini berarti kamu nggak normal. Iya, mohon maaf, Dok, tadi kurang fokus. Gak usah minta maaf, nggak apa-apa. Kamu harusnya sedih ya. Terus kalau gitu siapa? Ini si Falak Agastya ini siapa? Iya, Dok. Ada? Ada, Dok. Falak, sekarang saya tanya. Rangsangan itu apa? Stimulus yang bisa menyebabkan ereksi itu apa aja? Tadi kan disebutkan tadi apa? Rangsangan itu rangsangan apa? Psikosomatis. Psikosomatis, sama sensoris, Dok. Apa? Konkretnya apa? Temanmu yang perempuan tidak tahu. Itu kan kamu ngalamin itu, Pak. Iya, Dok. Mana lah? Kok hilang? Gelap, Dok, saya di dalam ruangan. Gak apa-apa, masih gelap, kulitmu nggak gelap kok. Apa? Kira-kira apa? Kalau yang setahu Bahasa saya, Indonesia nih aku. Kalau psikosomatik itu seperti dari dari pikiran seperti itu, Dok. Kalau yang sensoris itu rangsangan. Pikiran dia apa? Pikiran. Imajinasi ya. Imajinasi ya. Bisa dari sentuhan atau mungkin dari penglihatan gitu, Dok. Ya, sama selain imajinasi apa? Fantasi ya. Harus tahu ya. Jadi itu kan bahasa medis ya tadi kan, somatosensoris. Waduh, apa ya bingung ya. Bahasa Indonesia nih, ya rangsang panca indera. Selain rangsang panca indera, nggak harus di tempat itu ya. Memang di tempat itu lebih tinggi efeknya, stimulusnya untuk merangsang terjadinya aktivitas seksual, tetapi tidak harus di daerah situ. Betul begitu, Pak? Betul, Dok. Gimana, Pak? Betul ya? Betul, Dok. Kan kamu kalau mau terangsang kan nggak harus dipegang daerah situnya ya. Ya, Dok. Cukup dengan yang lain-lainnya diraba di tempat lain. Terus panca indera yang lain juga terangsang juga. Lalu fantasi dan imajinasinya dipakai, itu saja sudah bisa ya. Bahkan yang nomor 3 ini tadi, tipe nomor 3 ini tadi nggak ngapa-ngapain kan kamu. Nggak perlu pakai mimpi basah. Nggak perlu pakai mimpi basah, kamu sudah bisa mengalami ereksi nokturnal, ya kan? Nah, sekarang tak tanya, yang perempuan-perempuan ini, tahu apa artinya mimpi basah? Kenapa disebut mimpi basah? Wi. Orang kan pikir mimpi basah. Kamu ngerti tak istilah mimpi basah itu? Itu, Dok. Jadi waktu tidur dia mimpi dan akhirnya keluar itunya semennya. Kok ejakulat? Ya. Ya kan? Nah, kalau ngompol tengah malam nggak disebut mimpi basah juga kan?
mimpi ke kamar mandi itu baik kan kamar mandi. Oh ya, basah juga loh. Ya nah. Ya. Oke, yang benar yang mana? Yang saya bilang tadi mimpi basah ngompol tadi atau yang kata Dwi? Yang kata Dwi. Oh iya, kamu ngalami? Iya, tentu saja. Iya, pernah ya mimpi basah ya, normal ya. Oke, dan itu anak laki-laki dewasa apa sudah remaja ya, remaja muda sudah mengalami ya. Kalau sekarang kalau anak SD aja sudah mengalami ya. Oke, jadi it's okay, itu adalah hal yang normal. Pokok kamu yang nggak normal adalah kalau kamu cari lawan jenis itu aja ya. Tanpa sah itu yang enggak. Oke. Terus lanjut. Tadi sudah fisiologinya ini ya. Terus urutannya itu gimana urutannya? Nah, ini kan yang penting urutan tadi ya, urutan ereksi ya. Fase-fase di mana dari rangkumannya. Ya kalau yang ini intracellular activity ya, itu juga harus dipelajari ya. Intracellular activity untuk proses ereksi itu tadi wajib untuk tahu karena nanti pengertiannya untuk tadi ya, obat-obatan ya. Jadi obat-obatan yang akan dipakai. Di fase ereksinya juga wajib tahu dari fase flasid. Awalnya flasid dulu ya, alias kefle dulu ya. Terus setelah ada rangsangan akan diteruskan lalu akan merangsang terjadinya pengisian awal, tumescent, ereksi penuh, rigid dan detumescent ya. Habisnya rigid pasti tidur lagi. Kalau rigid terus apa namanya? Desita, apa namanya kalau rigid terus nggak balik-balik detumescent? Desitia Nisa Azhara. Ada Desitia. Desitia. Iya, dokter. Apa namanya? Kalau rigid terus nggak balik detumescent. Sebentar dok, saya lupa dok. Lupa, kalau lupa coba Aditya Wisnu yang punya sendiri masa nggak tahu ya? Iya dok. Aditya, iya, rigid terus nggak balik-balik apa jadi? Priapismus. Betul, barusan kemarin ya toh, ya toh, kemarin juga. Priapismus, oke, ya, jadi kalau rigid terus nggak balik-balik, ya, jadi hati-hati dua ini ya, yang satunya pengen ereksi, satunya ereksinya kebablasan ya. Oke, selanjut slide-nya berikutnya. Nah, ini yang tadi lagi, ini intracellular activity kalian hafalkan ya. Terus kelainannya yang berikutnya adalah ya ini ya, pengen ereksi ya. Pengen ereksi itu berarti bisa macam-macam sebabnya. Oke, coba dijelaskan sama Ibrahim Fadil. Iya, halo dok. Jelaskan disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah di mana organ itu tidak bisa berdiri sendiri. Iki lho ngocon tulisan iki lho. Oh iya. Di sini iki dhewe. Ya. Ya, jadi penisnya ini tidak bisa ereksi dengan cukup. Ini loh tulisannya yang di layar ini loh. Oh iya. Ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang adekuat untuk aktivitas seksual. Kan nggak ketok ta iki anune, nggak mbok zoom ta iki, nggak ketok ta anunya dari Intan ini tadi. Slide-nya ini. Oh, terlihat, dok. Terlihat apa kabur kan? Oh ya. Jadi ini ya. Ya, jadi tidak bisa mempertahankan. Memulai juga sulit, terus mempertahankan ya juga sulit. Itu namanya disfungsi ereksi. Oke. Biasanya kalau disfungsi ereksi pasti tua ya, dewasa tua ya, maksudnya jarang yang muda ya, kecuali kalau muda itu ya tadi ya, kalau yang jenisnya primary ED ya, tekan lahir, tekan dia mulai melakukan aktivitas seksual wis angket gak iso, ya toh. Ereksi kui yang primary, ya toh. Nek secondary itu dulunya bisa, jadi gak iso, ya itu secondary. Slide. Nah, bagiannya ini dari ED bisa psikogenik, bisa organik. Betul begitu?
Oke ya, jadi kalau psikogenik jelas ya, mulai dari stres, terus kurangnya rangsangan, kurangnya foreplay, kurang ajar gitu ya. Jadi pasangannya kurang cantik ya kan, kurang seksi ya ide ya kan. Kalau organik ini ya akibat gangguan vaskuler, neurologik, endokrin dan penyakit fisik lainnya ya. Jadi komorbid pada usia tua ya karena komorbid. Kalau yang primary biasanya ada kelainan-kelainan kongenital, gangguan yang mempengaruhi hormonalnya dan mempengaruhi vaskulernya sehingga dia ED sejak awal ya. Baik. Ini berbeda dengan yang di Basuki Bambang Purnama. Betul gitu ya, Dwi? Iya, Dok, berbeda. Ya, karena kalau di Bambang Purnomo dia langsung generalisir ini untuk semua ED ya. Tapi kalau yang di buku literatur ini pembagiannya dia yang organiknya saja karena P-nya dia bukan psikogenik ya. P-nya adalah post-operatif ya. Ya, jadi kalau kalian mau menghafalkan yang gampang jembatan ke D-nya untuk penyebab dari si disfungsi ereksi, ya langsung impotensinya aja pakai yang Basuki juga nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya spesifik organik, P-nya tinggal diganti post operatif. Oke? Baik. Ya, datanya jelas ya, karena sebenarnya disfungsi ereksi itu paling banyak ya sih. Kalau untuk usia muda kan paling banyak psikologis, tua juga begitu. Tetapi kalau usianya di atas 50 ke atas biasanya mesti campur antara psikologis dan organik. Maka diagnosisnya yo kabeh iki kudu ditakoni ya. Seksual historinya, bahkan riwayat sosialnya juga harus kamu lihat. Terus riwayat keluarganya juga harus kamu lihat. Intinya sekaligus curhat ambil awakmu ya. Right? Ini pakai IF ya. Lihat di bawahnya 1 sampai 1 ED, terus 8 sampai 11 moderate ED, ya toh, mild yang skornya paling tinggi berarti mild ED ya kan. Normalnya 25 ke atas ya. Skornya ya. Skornya kan di atasnya ini ya. Normalnya ya. Bagus semua ya. Ya toh? Yang bagus apa? Berapa ini? 25 ya. Right? Ini yang paling gampang pakai IF itu tadi ya. Kalau tes-tes kayak gini nih pakai Tomusen, NPT, terus habis itu STEM test, terus gambar yang berikutnya Gauss test kayak gini ya. Gauss test ini ya angel ya. Tapi yang paling sederhana ya bisa pakai Gauss test ini atau ya STEM test itu ya. Cuma saiki ya larang ya. Rangkul paling larang ya. Terus habis itu kalau beli harus 1 roll ya. Nanti kamu beli rangkul sama materai ternyata harus dibodol-bodol ya Pak dites ya. Jadi minta ke petugas posnya harus yang rentengan ya. Nanti rentengannya ke atas sama ke bawah ya. Nanti kamu beli satuan terus kamu pasiennya kan saya ajari pakai STEM test ya Pak ya. Beli perangkul kirim surat nanti dia ya. Ajari yang benar ya. Slide. Ini terapinya, pokoknya terapinya adalah karena paling banyak adalah psikologis, dan biasanya campuran, otomatis yang selalu dikerjakan adalah terapi dulu psikologisnya dulu. Ya, terapi psikologisnya lifestyle changes, ya. Ya, jadi ini ya, first terapi seks edukasi, relaksasi, seks terapi, dan lifestyle modification. Oke. After that evaluation baru pakai oral agent. Ya, oral agentnya ini sebagai first terapi, tapi setelah yang ini tadi ya. Kenapa? Karena obat anti PDE5 inhibitor ini efek sampingnya juga besar dan ada kontraindikasi untuk beberapa pasien yang menggunakan obat-obat tertentu. Betul begitu? Cek Fresa sudah nyambung apa belum? Apa masih mati lampu ini? Cek Fresa? Iya, dokter. Ada? Iya, dok. Iya, kangen saya ya. Sesama orang sudah ya. Alhamdulillah, dok. Terima kasih, Iya. dok.
Gimana? Ya dok. Penyakit apa, penggunaan obat-obat apa yang kontraindikasi untuk pemberian PDE5 inhibitor? Bentar ya, Dek ya. Ada apa di Suriah? Iya dokter. Kalau kencing itu suka tiba-tiba apa kudung badan dulu terus anyang-anyangan dari USG-nya kemarin kan sudah terus ada nyeri dari pinggang ke menjalar ke testis dan dari USG-nya nggak ada batu nggak ada apa-apa terus kemarin sudah dari efeknya 1 minggu juga tapi keluhannya masih tetap dalam konsumsi deh Nyadet apa nyadet betul masih juga ISK-nya nggak ada ISK-nya nggak ada pancarannya keluhan kecil iritatif gitu keluhan iritatifnya nggak ada pancarannya kecil ya tapi, karena kan nyadet takutnya plastik tuh nggak ada riwayat trauma-trauma gitu. Loh, walaupun nggak ada trauma ya nggak tahu ISK dulunya kan habis itu jadi stiker ya bisa obat-obat tertentu juga bisa masuk itu loh diketik kalau varikosil tidak akan menyebabkan kelainan kencing yes no dia hanya kemang saja jadi keluhannya keluhannya dia kencingnya atau varikosilnya sama nyerinya nyeri gimana ya nyeri tadi dari pinggang jalan ke testis jalan ke testisnya appendicitis bukan terus ayo ya dan karena kalau ini BF ya takutnya apa usus juga bisa ya si balai retensi kelainan usus di rektum tidak bisa keluar akhirnya kolitnya bisa jalan ke testis ya? Iya kalau mau varikosil ya wis roto bro dan kamu kalau keluarnya apa ini keluarnya apa dulu dia tuh karena bikin sama yang fungsinya bukan berarti kan yang kita takut kalau memang itu ada ini kan uroflow ya uroflow dan uretrogram nggak suara sama aja ya kemana nih saya benar dulu pernah saya dulu ya apa capresan Baik. Gimana capresan untuk kontraindikasi yang paling utama itu tidak diberikan pada anak-anak di bawah 18 tahun dok. Terus apalagi terus pria dengan konsumsi obat-obatan nitrit betul ya iya dok obat jantung itu habis itu dengan dislipidemi ya dok ya terus obesitas juga nggak boleh ya terus lini keduanya baru kalau ini nggak bisa dievaluasi tetap nggak enak baru pakai lini kedua ya ini pertama selain obat oral apa lagi intan apa tan Pompa vakum, dokter. Iya, pompa vakum. Ya, nanti pompa vakum nanti dilihat di Google ya, buka Google ya. Bentuknya pompa vakum gimana? Jadi bukan sekedar hanya di vakum dok, tapi bawahnya itu ada cincinnya. Kok lali, cincinnya lagi dibuka, nekrosis mate ya, ya. Jadi komplikasinya besar sekali untuk vakum ya. Terus lini kedua adalah baru injeksi intravenosa ya. Nah, ya, dengan obat-obatan tertentu yang pasti akan efek sampingnya selain efek samping obat juga efek samping pada penisnya ya, jadi bisa jadi priapismus ya. Ini ketiga baru operasi berarti apa? Ini ketiganya. Bawahnya nih. Bawahnya ya, lini 3. Oke. Oke, lini 3 adalah vascular surgery atau penile implant ya. Ya. Penile implant. Implantnya ada 2 tipe. Pak Dilson Jaya, Ibrahim, tipe penile implant ada 2, apa aja? Baik dok. Kocan buku Basuki. Oh. Ya, baik. Yang saya ketahui dok, ada yang dari silikon dok. Penile implant itu bisa inflammable, non-inflammable ya. Ya, tipenya gitu kan? Di Basuki gitu kan? Inflammable dan non-inflammable. Bener nggak, Wi?
Betul, Dok. Iya, jadi iso dikembang kempiskan, bisa ngembang terus ya. Jadi di protesisnya diganti itu ya. Implannya itu diganti. Jadi bukan dipasangi silikon, tapi intinya cavernosanya diganti. Ya, cavernosanya diganti. Dua-duanya diganti yang rigid. Bahannya mungkin pakai bahan silikon bisa, tapi intinya cavernosanya dua-duanya itu towernya diganti ya, menara kembarnya ya. Cavernosa ada berapa? Ya, Cek Resa. Iya, Dok. Cavernosa ada berapa? Korpus cavernosa itu ada Ya, 2, Dok. ada Kiri 2 kanan. ya. Iya. Iya, Dok. Oh, jadi bukan 3 ya. Ada 2. Yang satu adalah spongiosa ya. Iya, Dok. Letaknya cavernosa pasti di dorsal ya, di belakang. Karena yang ventral pasti isinya spongiosa karena ada apa? Uretra. Logikanya kan spongiosa itu isinya uretra. Pasti dia lebih ventral. Sedangkan cavernosanya pasti di belakangnya ya. Itu sebabnya kalau epispadia direposisi, dikembalikan cavernosanya ke arah belakang lagi, yang sebelumnya dibalik ya. Spongiosannya di depan, cavernosanya di belakang. Kalau epispadia, jadi ini dikembalikan ya. Makanya berdasarkan nyari kencingnya itu. Waktu kencing nyarinya itu di bawahnya itu kan. Oh. Terus kalau nahan kencing baru nyari di pinggang kanannya. Itu saluran kencingnya, jadi flat. Ya, tapi Riwayat dia sama sudah berulang. ya, jadi bilang ini adalah infeksi berulang. Hasil USG-nya nggak apa-apa kalau bukan saluran kencingnya, nggak masalah. Kok anak testisnya normal, nggak ada bengkak dan nggak perlu diapa-apakan. Ya kan? Oh ya silakan di USG testis. Oke. Tapi yang lainnya sebenarnya nggak bisa. Oh iya. Antibiotik analgetik, terus untuk testisnya pasti vitamin ya. Sikro boleh antibiotiknya. Vitamin untuk testisnya masih muda ya. Starter. Starter 2 kali 1. Sudah nikah belum? Sudah punya anak juga ya. Oh, iya. Mengerti. Hah? Kalau biasanya kan belum tentu, nggak mesti. Cuman kan kita tidak terapi varikosil kalau dia sudah steril. Dan dia pun nyeri akan terus-terusan. Operasinya itu bukan untuk terapi nyeri. Varikosil terapinya untuk infertility. Tidak ada indikasi operasi varikosil untuk nyeri. Ya, didengarkan ya, Dek. Varikosil bukan untuk menghilangkan nyeri. Kenapa? Dioperasi itu dibikin luka. Dibikin luka kan juga nyeri. Ya kan nanti harapannya nanti ekspektasinya dia salah. Harapannya dioperasi supaya nyerinya hilang. Tidak ada. Di terapi apabila infertility. Dioperasi tambah lara, kamu dituntut lah. Ya, yes, oke. Yuk. Starter. 2 kali umum ya, 2 kali 1. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi left stage paling oke ya. Fisiologi ejakulasi. Coba siapa ya? Risna. Coba Risna, Aviatur Rosida, jelaskan fisiologi ejakulasi. Ada Risna? Iya, dokter ada. Ya, coba jelaskan. Iya, ejakulasi itu terjadi kalau misalkan sudah ada rangsangan ya, dok. Maksudnya sudah mau keluar gitu, ejakulatnya tuh yang mengumpul di bulbosa uretra itu akan mendapatkan kontraksi. Ejakulasi itu pasti ereksi dulu. Oh iya, maksudnya itu. Ya, ereksi dulu. Setelah ereksi, aktivitas itu kan rangsangannya berlanjut kan? Iya, berlanjut. Rangsangannya berlanjut, terus akhirnya di pusat saraf akan mencetuskan mengembalikan hasil rangsangan tadi itu, yang intens tadi itu ke mana? Ke somatonya kemana? Ke sensorisnya kemana?
Somatik. Dibaca aja enggak apa-apa. Iya, dokter. Ya. Jadi mencetuskan untuk melakukan emisi, ya toh? Emisi dulu dari epididymis, ya toh? Cairan semen yang dari epididymis berkumpul dengan teman-temannya yang dari vesika seminalis dan kelenjar prostatika, ya toh? Iya. Lalu proses ejakulasi penyemprotannya, ya kan? Dengan kontraksi otot atau apa? Otot isio cavernosa, di bulbo dan isio cavernosa. Iya. Dan Ya, akhirnya baru dikeluarkan cerut, gitu ya. Jadi kalau ejakulasi itu enggak iso ya tanpa ereksi. Coba tanya Cepresa, Cepresa. Bisa tak? Iya, Dok. Kamu ejakulasi tanpa ereksi? Tidak, Dok. Harus ejakulasi dulu, iya. Iya, nggak ada angin, nggak ada hujan, moro-moro delewer, bukan itu ya. Iya, ya, Dok. Iya, jadi nggak mungkin, pasti ada proses ereksi dulu yang intens beberapa lama baru ejakulasi. Gitu ya. Nah, beberapa lama itu kalau nggak lama-lama banget namanya kelainannya apa? Melia, Meli Amrahmalia. Disfungsi ereksi, Dok. Loh, baru ereksi, nggak lama-lama langsung ejakulasi. Harusnya kan rangsangannya intens agak lama, baru ejakulasi. Lain baru ereksi langsung ejakulasi. Namanya kelainannya apa, Ben? Ejakulasi dini. Iya, sebelumnya ya. Slide berikutnya, Intan. Ya, lagi. Nah, ini jalur emisi dan ejakulasinya ya. Dari epididymis, ya, lari ke vas Doret, campur sama vesika seminalis, kan dapat makanan ya ini, dan cairan media, ya toh. Prostat ini juga makanan, ngumpul di bulbosa, ya toh. Otot-ototnya kontraksi, baru dicerutkan, ya, baru dikeluarkan, ya. Oke, lanjut. Kalau baru rangsang sedikit, lanjut, ini orgasme biasa. Jadi habisnya ejakulasi berarti pasti orgasme ya. Ya, jadi kalau baru baru ereksi sudah ejakulasi, berarti namanya atur ejakulasi. PE ya. Dan ini sama kayak mikropenis kemarin, ada standarnya. Jadi tiap negara, tiap orang beda-beda. Tapi ini nggak banyak kita penelitiannya di luar negeri juga nggak banyak karena ini faktor yang menyebabkan IELT-nya ini tiap orang nggak sama ya. Jadi faktor perancunya banyak ya. Tapi ini dianggap rata-rata bahwa kalau IELT-nya jadi kurang dari 1 sampai 2 menit dianggap sudah prematur ejakulasi ya. Ya. Kalau yang sekunder biasanya lebih panjang, itu maksudnya ya 2 menit lah gitu ya. Karena normalnya seharusnya rata-rata nah ya ini ya, rata-ratanya mungkin sekitar ini ya, 15 menit, 6 menit ini ya, 6 menit penetrasi baru ejakulasi ya. Rata-ratanya kemungkinan besar kayak gini ya, sampai 6 sampai 15 ya. Tapi tiap negara, tiap orang kan macam-macam ya. Anak yang buru-buru ngangkatnya jemuran ya, tiba anaknya teko ya, akhirnya cepet-cepetan ya. Slide. Oke, ini untuk terapinya selalu somatisnya dulu ya yang diterapi ya. Jangan langsung obat karena biasanya terapinya ini sulit ya. Untuk prematur ejakulasi itu sulit sekali. Angka kepuasannya juga rendah ya, karena tergantung dari pasangan tersebut yang dimau itu bagaimana. Jadi antar individual ya, terapinya sangat individual. Jadi antara laki-laki satu dengan pasangan yang satu ini dengan yang lainnya itu bisa beda-beda. Ya, jadi intinya terapinya bagiannya seperti ini ya. Obat itu paling terakhir dan contohnya obat slide. Ya ini ya,
Atasnya lagi ya ini ya. SSRI ya. Duloxetine bisa dipakaikan untuk kondimen. Jadi kalau kita mau berhubungan baru dia minum, atau menggunakan SSRI yang lainnya yang diminum secara kronis tiap hari diminum. Ya, jadi paroxetine, sertalin, fluoxetine ini diminum tiap hari. Jadi bukan berdasarkan, oh saya mau berhubungan nanti hari Kamis jam 5 misalnya. Itu kalau ini diminum, enaknya ini diminum tiap hari. Jadi kapanpun dia mau melakukan hubungan untuk ejakulasi, obat ini kan berefek. Problemnya efek samping obat ini ajur banget ya, jelek sekali. Itu sebabnya untuk yang sekunderi sebaiknya digunakan yang on demand ya. Bukan yang daily ya. Saja. Terus kalau lidocaine procaine ini yang paling lebih aman, tetapi efeknya kadang-kadang banyak yang alergi ya. Cuman ya kalau terlalu banyak, terlalu lama, malah orgasmenya tidak timbul ya. Slide. Ejakulasi retrograde ya. Jadi kalau yang tadi harusnya nyemprot ke depan, ini jadi nyemprotnya ke belakangnya. Kalau yang belakang berarti slide lari ke kandung kencing ya. Ya, jadi ini kuning-kuning ini artinya yang terisi oleh cairan semen dan ejakulat ya. Kandung kencingnya melok ada isinya. Ya, slide. Jadi sebagian masuk ke keluar, sebagian ada yang masuk buli atau bahkan masuk buli semua. Itu namanya ejakulasi retrograde. Okay. Kelainannya bisa macam-macam. Ini tadi slide. Ini ya, klinisnya slide. Terapinya ini ya. Terapinya retrograde ejakulasi susah ya. Pakai obat-obat ini pun susah juga ya. Karena paling sering retrograde ejakulasi itu karena efek-efek obat-obat tertentu, obat-obat prostat, terus habis itu akibat riwayat operasi dan yang lain-lainnya. Jadi susah dan biasanya kan orangnya sudah tua-tua ya. Pakai efedrin, pseudoefedrin, ya ejakulasinya bisa nyampe ke depan, tapi kok jadi retensi ya. Retensi urin. Jadi buah simalakama ya. Kalau yang masih muda ya bisa dipakai ini, nggak masalah. Sama spermretrieval ini ya. Jadi kalau sama sekali analisa spermanya yang keluar ke depan itu tidak terlalu banyak, ya ambil aja sperma yang dari kandung kencingnya. Fred? Andropos. Oh, ya. Bentar, sekarang andropos. Apa? Dari pasien yang mana? Baru. Ya, F-nya sudah. Udah. Ya, iya dong. Iya. Ya kan? Lab juga, lab lengkap kesehatan operasi. Yang jelas dia urgent operasi. Apa? Dioperasi. Ya, karena urgent operasi untuk menentukan operasinya ini dibuka atau bisa endoskopi, makanya difoto dulu. Ya, nggak ada HM ya? Kamu siapkan operasi yang lainnya, kamu siapin. Ya iya dong, usia berapa? 8 bulan, 8 itu juga kan. Posisinya 88, yang benar yang mana? Ya, ya sama kamu juga. Tapi kasih tahu pokoknya rencana operasi, tapi belum tentu operasinya bisa diteropong atau harus dibuka. Ada kemungkinan 2-3 kali operasi, karena kalau prostatnya besar juga, otomatis walaupun normal, saya harus biopsi dulu. Jadi pertama biopsi nunggu, kenapa kan nanti kalau harus dibuka, kalau dia ada CA-nya, ya jadi ada kemungkinan 2-3 kali operasi. Oke? Ya. Andropos, siapa yang mau jelaskan andropos ini? Ada yang kabur ini ya. Siapa yang kabur? Coba Retno Dewi. Retno Dewi coba jelaskan andropos. Retno Dewi ada? Retno Dewi? Ada Retno Dewi? Cek Fresa. Retno Dewi kemana?
Kalau di sininya ada dok, saya sedang mencoba untuk menyalakan ininya dok, videonya dari arah host. Ini. Ardelia coba, Ardelia. Ardelia coba jawab. Ya itu dok, andropos. Coba jelaskan. Coba jelaskan andropos. Andropos itu hipogonadisme onset lambat dok. Terus kalau Nama darah pokoknya andropos itu adalah hipogonadisme onset lambat atau Iya. lainnya lagi disebut adalah Adam dan Padam. Adam Ya. dan Padam. Adam dan Hawa. Oh, Adam dan Hawa lah kamu ya. Terus apa lagi? Terus dapat disertai somatopaus dan adrenopaus. Terus sindroma klinisnya? Ya, terjadi pada usia lanjut. Dan Dikarenakan? Gejala khas dari defisiensi testosteronnya. Ya, apa sindroma klinisnya biasanya apa? Slide. Kelihatan. Ini faktor resiko. Slide-nya yang yang satunya lagi, slide. Lagi. Slide satu lagi. Lagi terus. Ya, satunya. Nah, ini ya. Satunya lagi, yang bawahnya lebih bagus. Ya, ini ya. Sebutkan apa aja. Sindromnya biasanya, gejalanya. Kekurangan testosteron. Ardelia coba. Itu rontok rambutnya. Aha. Terus Distribusi ya. pertumbuhan rambutnya sudah Ya. berubah. Iya. Nah, terus kehilangan kekuatan dari otot. Apa? Jadi loyo. Ya. Ya, kuat waktu muda ya toh. Endurance-nya ya. Apa lagi? Ini banyak ini, sebutkan semua ini. Ya dok, itu decline is gone. Fungsi dari kognitifnya menurun. Oke. Ya. Lalian ya. Terus, gampang ya. marah ya. Depresi. Jadi gampang marah juga termasuk ya. Iya dok. Nggak stabil anunya apa emosinya ya. Terus gampang lupa ya. Terus apa lagi? Bawahnya ini apa? Yaitu ginekonstatia. Ginekomasti. Ya. Ginekomasti. Apa ya, itu? Ginekopasti. Apa itu? Artinya apa? Izin menjawab, Dok. Kenapa? Izin menjawab. Ya, apa? Jadi ginekomastia itu adanya payudara besar pada pria. Apa? Ada apa? Jadi payudara pria ini ukurannya relatif lebih besar gitu dibandingkan dengan pria yang normal. Ya, pertumbuhannya lebih besar ya. Ya. Kenapa? Karena kan andropos testosteronnya turun, otomatis stabilitas dari hormon juga berubah, akhirnya distribusi lemaknya juga berbeda ya. Nah, karena distribusinya lebih banyak ke daerah perut trungkal ini dan di dada ini di payudara, jadinya ginekomasti ya. Jadi selain ginekomasti ya ini perutnya kan jimbleng ya. Kalau sudah tua kan biasanya perut laki-laki kan distribusi lemaknya di perut ya. Beda kalau sama perempuan kan perut dan pinggul ya. Pinggul pantat ya. Ya. Terus selain itu apa lagi nih? Nih, bawahnya apa nih, Ardelia? Kehilangan elastisitas dari kulit. Ya, terus dari bawahnya apa nih? Terus ada atrofi testikular. Terus terjadi penurunan seksual jadi libidonya turun ya. Iya, Dok. Libidonya turun ya. Iya, Dok. Hormon itu juga mempengaruhi libido ya. Iya, Dok. Kemarin saya bilang kan? Apa?
Film China itu apa? Apa Adelia? Film China kemarin apa? Film Film Cina. Ada Kasem Oh, yang itu loh, Kasim, kerajaan. iya. Iya, Dok, yang Kasimnya di Kediri. Di Kediri. Iya. Bukan di Kediri lah cedek Blitar. Iya, ya. maaf, Dok. Ya di Kebiri akhirnya ya itu tadi agak melambai karena dia sudah tidak suka lagi sama perempuan dan malah suka yang lain ya. Iya, Dok. Dan libidonya turun ya. Iya, Terus Dok. yang ini juga ada hormon testosteron kan juga penting untuk metabolisme pada tulang ya. Nah, makanya angka pengeroposan tulangnya lebih tinggi kalau sudah andropause ya. Iya, Dok. Jadi pria itu akan mengalami andropause sama seperti perempuan akan mengalami menopause. Cuman gejalanya laki-laki untuk mengalami andropause itu tidak terlalu dianggap penting. Beda dengan yang perempuan yang kalau menopause ya, dia keluhannya akan lebih dirasa karena kenapa? Secara kodrat perempuan itu lebih gampang ngeluh. Betul begitu? Iya ada Pak? Perempuan itu gampang ngeluh ya? Insya Allah. Iya kan? Ya. Pacarmu ngeluh nggak? Ya kan? Kurang ini dikit ngeluh, kurang itu dikit ngeluh ya. Jadi gampang ngeluh. Beda sama laki itu kan laki lebih tangguh dan dia merasa hal-hal ini tadi nggak terlalu penting. Gitu? Walaupun ada tanda-tanda bonus, rambut botak sudah biasa, itu sudah kita udah tua kan gitu ya. Beda dengan perempuan. Ya. Karena perempuan itu lebih sensitif perasaannya dan yang lain-lain, akhirnya dia lebih mengeluh, akhirnya lebih banyak orang mengeluhkan menopause dibandingkan andropause. Ya. Slide berikutnya. Oke. Ini ya, ada lagi yang bilang secara selulernya seperti ini ya. Slide. Nah ini kan testosteron dan fungsi seksualnya. Jadi begitu testosteronnya turun, ya ini akan terjadi pada organ laki-laki ya ini, ya kan? Sensitivitas penisnya jadi turun, respon seksual menjadi lama, ya toh masih ada penari tari bugil di depannya 2 jam baru on, ya. Mungkin kalau Ibrahim Fadil ini baru 1 detik muncul aja belum ngapa-ngapain sudah on, ini dia lama ya responnya ya. Soalnya satu matanya kabur, ya toh. Matanya kabur, gak ketok, ya toh. Terus rigiditas penisnya juga turun, ya. Ini berarti fungsi ereksinya juga turun, ya. Sudah dibangkitkan, orgasmenya kurang intens, ya. Cepat detomation dan faktor-faktornya memanjang. Jadi antara stimulus yang satu dengan berikutnya dia lama, ya. Slide berikutnya. Ya ini ya. Jadi tanda-tanda tadi dari simptom tadi suatu sindrom, jadi gejalanya bisa salah satu, bisa salah banyak ya. Intinya andropause tadi gejalanya banyak ya. Tapi untuk diagnosis dan untuk terapinya kadang-kadang kita butuh juga pemeriksaan yang lainnya ya. Untuk lihat laboratnya, lihat PSA-nya, lihat rektal-tosinya karena nanti akan pengaruh terhadap pengobatannya ya. Karena dengan PSA tinggi, rektal-tosinya curiga ada keganasan, kita tidak boleh memberikan terapi hormonal pada pasien ini. Terus pasien dengan gagal ginjal, gagal fungsi liver maupun profil lipid yang terlalu jelek juga tidak boleh diberikan terapi untuk andropause-nya. Kenapa? Karena efek sampingnya lebih banyak daripada efek baiknya ya. Jadi lebih baik mudaratnya daripada baiknya. Slide. Terapinya ya ini ya, bisa testosteron yang topikal, oral maupun injeksi ya. Tapi ingat efek samping tadi. Slide. Oke, kalau yang sexual pain untuk vaginismus dan dyspareunia saya bukan ahlinya. Jadi kalian bisa baca sendiri dan bisa dikonsultasikan dengan dosen pengajar untuk kandungan ya. Kandungan dan obsesi dan ginekologi ya. Jadi saya bukan ahlinya di situ. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Waktunya udah habis nih kayaknya ya. Ada pertanyaan? Cek Resa mau nanya. Izin bertanya dok, untuk premature ejaculation dok,
tadi kan salah satunya ada psikoterapi. Nah, mungkin ketika pelaksanaannya ini ketika tugas antara pembagian spesialis urologi dengan psikiater ini seperti apa gitu, Dok, untuk perannya? Terima kasih, Dok. Oke. Jadi kita kan kita dokter itu kan dasarnya kan masih dasar umum ya. Kalau kita masih bisa melakukan psikoterapi secara general saja dan kita evaluasi masih bisa, it's okay. Tapi ternyata kalau dari kita urolog tidak bisa, baru kita refer. Ya, kita refer ya. Jadi untuk gangguan-gangguan emosi, gangguan apa namanya yang berat-berat ya, harusnya ke beliaunya. Tapi intinya adalah membangun kepercayaan diri untuk pasiennya, lalu rekreasi ya. Rekreasi itu adalah mengalihkan stresnya, ya kalau saya gitu ya. Terapi yang sederhana dulu, nanti baru ke beliaunya, ke psikiatri. Karena kalau ke psikiatri pasti langsung pakai obat-obatan ya. Dan obat-obatan sendiri pun juga ada efeknya terhadap ereksi dan ejakulasi. Ya, niatnya untuk memperbaiki stresnya, tetapi obat-obat psikotropik itu ada efek juga terhadap pembuluh darah di penisnya dan saraf-saraf di penisnya juga kan. Jadi itulah sebabnya harus dibedakan apakah memang murni prematur ejakulasi saja ataukah biasanya disertai dengan kelainan-kelainan disfungsi seksual lainnya. Ya, nah itulah sebabnya semua kelainan disfungsi seksual pasti yang utamanya pasti adalah psikososial. Ya, jadi hilangkan stres, rekreasi, biasanya kan ganti aktivitas ya. Ganti aktivitas harian, daily, bukan berarti ganti istri ya. Ini yang salah, orang-orang mikir, oh ini gara-gara mungkin karena istrinya nggak cantik, ganti pasangan. Oh enggak, maksud saya, kalau saya pertama adalah ganti aktivitas dulu. Jadi hilangkan stres, yang biasanya dia kerjanya melakukan aktivitas ini, kita rubah menjadi aktivitas yang lebih rekreasional. Puasa dulu beberapa saat, habis itu baru coba. Jadi intinya supaya kangen dulu sama istrinya, sama pasangannya, lalu dicoba lagi. Ya. Setelah kita beri pengertian, kita beri kepercayaan, meningkatkan kepercayaan dirinya dia, meningkatkan kebugarannya dia, menghilangkan faktor-faktor komorbid, ya, baru kita minta untuk dia memulai lagi hubungan itu tadi. Seperti kayak orang pacaran udah lama nggak ketemu kan kangen ya, daripada tiap hari ketemu mulai apalagi ngomel-ngomel dasar terap ya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ya, terima kasih dokter. Saya bertanya, Dok. Anak, ya. Iya, untuk apa namanya penggantian cover musuhnya dengan apa namanya itu kayak alat pengembang itu apakah nggak kemeng, Dok, nantinya, Dok? Enggak. Kalau apa ya? Anggapnya gini kan, penis itu kan sebenarnya tidak berulang ya. Kalau pakai yang non inflatable, ya kan? Berarti kan dia dipasang terus-menerus. Bahannya memang bisa silikon, bisa bahan yang lain. Jadi bisa nggak kemeng dia karena cover nosanya dihilangkan ya. Cover nosanya dihilangkan diganti baru itu. Nggak akan kemeng, maksudnya nggak akan semakin sekali gitu ya enggak. Karena kan sarafnya udah diganti semua itu. Tapi kan tegang terus. Cuman kalau yang non inflatable itu otomatis kan kaku terus. Jadi kalau mau masukin ke celana balik lagi ditekuk, lama-lama tugel ya repot ya. Bocor repot ya. Yang enak memang pakai yang inflatable ya. Kalau inflatable itu kan lebih enaknya kayak waktu kita nggak butuhkan dipencet kempes. Mau dibutuhkan pencet isi ya. Baru tegang. Pencet lagi gini ya. Kalau yang non inflatable otomatis kamu susah cari celana dalamnya. Karena kan nggak akan bisa maksimal masuk. Jadi kelihatan nongol terus ya. Tensin ya. Karena kamu kecuali kalau anu ya pakai gamis terus ya, nggak apa-apa ya, nggak akan ketok ya. Ya baik, terima kasih. Cuman kemengnya nggak kemeng. Kecuali kalau ada bocor dari apa namanya protesisnya itu baru ya. Ada lagi pertanyaan? Intan tanya. Sudah dokter, Tidak ada? insya Allah tidak ada. Ya,
ini apa caranya? Bagaimana, Dok? Habis kuliah saya ini apa? Habis Jadwalnya apa? farmakologi, Dok. Farmakologi ya. Iya. Istirahat dulu baru farmakologi ya. Iya, Dok. Oke. Retno enggak tanya Retno Dewi ini. Kemana Retno Dewi? Ada Retno Dewi. Seharusnya ada, Dokter. Iya, tapi hilang ya. Iya. Ya sudah. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan WA saya, enggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kekurangan saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan dari saya. Mohon dibaca saja yang di buku Basuki Bambang Purnomo, ya. Lalu intinya hati-hati dengan disfungsi seksual ini. Kenapa? Memang masih bisa dilakukan terapi oleh dokter umum, dokter penyakit dalam bisa, tetapi selalu harus dipertimbangkan kepentingannya. Dan jangan pernah hanya nuruti kepentingannya pasangan tersebut tanpa melihat latar belakang penyakit penyertanya dan latar belakang kondisi-kondisi yang lainnya ya. Karena pengobatan disfungsi seksual ini efek sampingnya besar, ya. Jadi ya, efek sampingnya besar ya. Banyak tuh yang di koran-koran ya, Ardelia. Di koran banyak ya. Iya, Dok. Habis minum obat, habis disuntik obat, main di hotel, mati di hotel ya. Iya, Dok. Itu anggota dewan, ya kan mati ya. Usia pria tua, pejabat mati ya. Itu karena tidak mempertimbangkan efek sampingnya itu tadi. Oke. Jadi selalu harus mempertimbangkan efek sampingnya. Ya. Jadi atasi dulu dengan terapi non obat ya. Jadi psikologis dan rekreasionalnya tadi ya. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Saya